apa namanya, menjelaskan apa, kita, menuntut masing-masing kelompok untuk mengelaborasi bagaimana cara atau strategi ya, strategi mencapai target tersebut. Ketika kalian sudah menetapkan target penjualannya seperti apa, diuraikan pula strategi untuk mencapai targetnya itu bagaimana ya, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, selanjutnya proses penjualan. Proses penjualan di sini bisa menggunakan dengan bagian alur ataupun proses ya, dimulai dari proses produksi ya, dan sebagainya. Tergantung dari model bisnis yang kalian lakukan ya, atau misalkan untuk jasa itu dimulai dari kalian menerima pesanan ya, kalian mulai mencoba apa namanya, melakukan pelayanan jasa dan sampai di akhirnya misalkan ada feedback ya, feedback dari pelanggan. Nah, itu prosesnya seperti apa? Transaksi pembayaran dan sebagainya itu masuk ke dalam proses penjualan. Selanjutnya pencapaian individu ini tadi sudah sempat sedikit disinggung bahwa selling project ini berlaku untuk satu kelompok yang terdiri individu atau anggota. Jadi mungkin saja model yang digunakan atau yang apa namanya, yang dilakukan itu berbeda antar individu tiap kelompoknya. Nanti di breakdown lagi pencapaian individu masing-masing anggota kelompoknya seperti apa. Jadi pencapaian individu ini bisa apa namanya, bisa digambarkannya itu dalam bentuk tabel, dalam bentuk deskripsi dan sebagainya. Yang penting ada cara detail ya yang membedakan anggota pencapaian masing individu atau anggota tiap kelompoknya. Selanjutnya ada pencapaian grup. Pencapaian grup ini tentunya pencapaian keseluruhan dari semua anggota ya, yang tadi sudah dijelaskan di subbab sebelumnya. Pencapaian keseluruhan ya individu dalam satu kelompok itu seperti apa. Kendala penjualan, nah ini bisa dielaborasi kendalanya seperti apa, misalkan dari proses produksinya, dari proses apa namanya, promosi dan lain sebagainya, itu bisa diceritakan ya. Nah, dalam membuat laporan ini pasti kan masing-masing individu memiliki kendala ya. Kendala ini bisa sama, bisa juga berbeda. Tolong juga apa namanya, nanti dilihat saja kalau misalnya ada kendala yang sama, nanti dilihat dielaborasi kembali ya, jangan sampai terjadi banyak pengulangan. Baiknya untuk kendala penjualan ini memang dideskripsikan, diuraikan secara padat ya, singkat, padat dan jelas sehingga tidak banyak terjadi pengulangan. Biasanya kendalanya itu ya hampir sama ya, masing-masing anggota dicari lagi, digali lagi bagaimana cara mendeskripsikan atau menjelaskan kendala penjualan seperti apa. Selanjutnya pengalaman lesson learn individu ini maksudnya adalah hasil dari proses selling project ini ya, dari project yang satu ini bisa manfaatnya seperti apa yang dirasakan oleh masing-masing individu ataupun kelompok ya. Manfaat apa yang bisa dirasakan dan untuk dari pembelajarannya itu seperti apa. Nah, dituangkan apa yang bisa diambil pembelajarannya. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Nah, jangan lupa nanti sertakan juga bukti-bukti transaksi, bon, kwitansi, dan foto dokumentasi. Untuk kwitansi, proses penjualan ini kan sekarang beda-beda ya, tidak harus secara langsung, bisa saja juga ada yang memang berjualan dengan platform sosial media ataupun di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Itu tidak jadi masalah, bisa di screenshot dari hasil proses penjualannya. Kalaupun misalkan kita sebagai penjual secara langsung, kita buatkan nota penjualannya seperti apa ya. Biasanya kan kalau misalnya nota itu ada berapa rangkap ya, satu yang diberikan ke pembeli, misalkan satu yang disimpan oleh penjual, seperti itu ya. Jadi tertib administrasi tolong disertakan juga bukti-buktinya. Selanjutnya untuk dokumentasi, mungkin nanti kalian bisa mengelaborasi bagaimana
hasil dari proses penjualannya, proses promosinya, dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya ada feedback dari pelanggan itu juga bisa disampaikan dimasukkan ya foto ke dokumentasi dalam bentuk foto ataupun screenshot dari hasil yang sudah dijalankan. Begitu untuk struktur laporan selling project, bagaimana? Apakah sudah jelas semuanya? Ada pertanyaan, silahkan. Bapak izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa namanya? Fitra. Ya, bagaimana? Ya, jadi kan Pak untuk itu kan ada individual sales target itu kan untuk per orangnya ya Pak. Betul. Nah, terus izin bertanya untuk itu kan ada nilainya dari berapa yang kita peroleh, ada nilai-nilainya kan Pak. Itu tuh mempengaruhi ke nilainya itu mempengaruhi keseluruhannya atau ada poin-poin lain Pak? Penilaiannya. Kan kalau misalnya dilihat dari penilaian, kita masuk ke penilaian ya, sebentar. Ini ya maksudnya? Iya itu Pak. Jadi memang di sini adalah untuk marks ini adalah untuk individual self achievement-nya. Jadi nanti kita akan melihat dari masing-masing pencapaian target individunya seperti itu. Tapi nanti kan ada total keseluruhan ya. Halo? Iya Pak. Total keseluruhan ini berlaku khusus bagi yang kalian fokusnya di sebentar. Di sini ada evaluasi selling project, ada? Iya ada Pak. Nah ini untuk yang total keseluruhan dari kita melihat penilaiannya itu dari reportnya dan dari hasil coaching kita sekarang. Jadi ada dua kita lihatnya, dari target dan dari report yang dibuat. Kalau dari target memang dari individunya, tapi kalau untuk dari kelompoknya itu dilihat dari reportnya. Seperti itu mungkin penjelasannya. Oh, iya. Baik Pak, paham. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silahkan yang lain, ada pertanyaan? Bagaimana? Apakah ada kendala? Semua bisa ya mengumpulkan tanggal 10 ya, tanggal 10 Mei. Sekarang kan tanggal 3 Mei, 3 Juni. Jadi masih ada kurang lebih 1 minggu lagi ya. Bisa ya semuanya? Halo? Barangkali nggak ada kendala, Kang. Berarti kita bisa menerima tanggal 10 Juni, tinggal disiapkan nanti di GCR reportnya. Wah, Pak, udah suaranya udah muncul, Pak. Suara muncul tapi nggak pakai headsetnya tumbang semua. Oh iya, oke. Berarti memang problemnya suka di headset. Kalau ada suaranya, ada suara aneh-aneh, itu adalah headset. Berarti harus lem biru, Pak. Oh iya. Jadi kalau memang tidak ada masalah, tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah paham penjelasan dari Kang Dimas yang cukup kupas tuntas ya. Berarti sudah paham, berarti siap tanggal 10, tidak ada yang terlambat satupun. Kalau memang ada yang masih berkendala, sekarang sampaikan, karena minggu depan sudah dikumpulkan. Begitu ya Kang Dimas ya? Betul Bu. Ya, berarti kalau nggak ada suara lagi, berarti sudah tanggal 10 kita tinggal menampung tanpa excuse ya. Siap nggak aja? Begitu ya. Deal ya anak-anak ya. Diam aja. Ya Bu. Oke, kalau sudah ada kesepakatan berarti udah deal nih ya. Udah deal ya. Deal ya. Ya. Kalau kelompok saya tuh kendalanya paling cuma di sisa nggak nyampe target gitu Bu, yang belinya nggak banyak gitu Bu, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu nanti kamu bahas itunya, ada apa namanya kendalanya kan kamu tahu, tulis di situ, kemudian kira-kira kekurangannya di mana kan bisa kita tambahkan di situ, di apa namanya di laporannya ya Bu Ciarti. Oh iya baik Bu. Emang kamu apa usahanya? Itu Bu, yang desain gambar sama itu RAB, tapi sampai sekarang teh baru kan target orang
ternyata tadinya 800.000 tapi nggak nyampe segitu gitu Bu pendapatannya. Oh gitu. Ya kamu tulis kendalanya, kemudian kendalanya apa, kemudian kira-kira solusinya mau bagaimana gitu. Apa yang salah dari apa yang kamu lakukan gitu aja. Iya benar. Yang pasti nilainya kan tadi sesuai dengan ada target individunya, mungkin tidak tercapai ya nilainya nggak terlalu bagus karena ada sesuatu yang nggak sukses begitu. Betul ya Kang Dimas, Pak Yuli ya? Ya, betul. Betul, Bu. Kurang gigih. Oke, nggak ada lagi. Kalau udah nggak ada lagi, masuk ke bisnis plan. Ini yang cukup nilai itu berkaitan dengan nilai akhir ya. Bisnis plan itu adalah pengganti UAS. Artinya, kalau Anda tidak tidak mengerjakan dengan serius dan tidak bagus, nanti nilainya juga jelek. Kalau nggak ada lagi, Kang Dimas lanjut aja ke menjelaskan laporan bisnis plan aja biar terbayang lagi oleh mereka. Mangga, Kang. Sambil yang lain anak-anak berpikir saling project mau gimana, ada kendala, kalau kendala ngomong sekarang sehingga nanti ada tanggal 10 itu mau digimanain gitu. Ya, mangga, Kang. Masih ada yang belum hadir nih, baru 49. Absen jangan lupa. Ya. Saya terlambat tadi nggak bisa absen. Ya kan saya udah woro-woro, Pak. Halo semuanya, bisa terdengar? Boleh saya menginikan absen dulu, Kang? KSIA yang belum absen di GCR adalah Alfian, Itmonei Bianca Nugraha, kemudian Muhammad Arsy. Nah, saya akan ngecek ke absen akademik berdasarkan absen di Google Sheet GCR ya. Kalau ini kosong berarti saya alpakan. Mangga, silakan, mangga. Ya, terima kasih. Semuanya bisa terlihat materi tampilan. Udah absen, udah foto keluarga belum nih? Punten. Saya kirim Bu, tapi memang tidak semua. Oh ya, mangga, silakan. Untuk proyek yang ketiga, yaitu adalah proyek pembuatan bisnis plan atau proposal bisnis. Ini merupakan salah satu proyek yang terbesar ya, karena memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yuni, ini menjadi mengganti UAS untuk semua kelompok. Jadi nilai bobotnya pun paling besar ya. Nanti kita akan coba masuk ke penilaian nanti bobotnya. Untuk bisnis plan ini bisa dilihat, kalau misalkan dilihat dari timeline ini, luaran dari bisnis plan ini ada dua, yaitu adalah presentasi dan proposal bisnisnya. Ya, dan ini dikerjakan secara kelompok dan kelompoknya sama dengan yang dua proyek sebelumnya, yaitu interview project dan selling project. Nah, prosesnya seperti apa? Bisa dilihat dalam kegiatan setelah UTS ini di tanggal 3 Juni untuk hari ini harusnya kan ada guest lecturer ya dari Gojek, tetapi memang diundur. Jadi mungkin nanti minggu depan atau 2 minggu yang akan datang, ketika sudah ada kepastian akan ada guest lecturer. Tapi di minggu-minggu yang selanjutnya semua kelompok diminta untuk langsung fokus pada pembuatan bisnis plan. Karena memang pembuatan bisnis plan ini perlu dilakukan secara berkesinambungan ya. Dan tidak bisa SKS ya, sistem kebut semalam. Banyak aspek-aspek yang memang perlu
dikerjakan secara bertahap. Nah, untuk prosesnya sendiri bisa dilihat dimulai dari pertemuan ini sampai pertemuan berikutnya, sampai tanggal 1 Juli di sini, itu adalah proses coaching pembuatan bisnis plan. Jadi kita akan secara berkala menanyakan ke semua kelompok progresnya sudah sampai mana, ya. Jadi tidak ada materi yang akan disampaikan, kita fokus pada coaching, ya. Jadi nanti jangan kaget kalau setiap minggu kita tanya progres pembuatan bisnis plan-nya sudah sampai mana. Dan setiap kelompok harus punya jawaban, harus ada diskusi. Kalau tidak diskusi berarti nilainya nanti akan berkurang, ya, karena memang tidak interaktif dan tidak tidak ada progres, ya. Nah, selanjutnya untuk jadwal bisa dilihat, kita sepakati di sini adalah jadwal untuk presentasi bisnis plan ini di tanggal 8 Juli sampai 15 Juli. Jadi estimasi kalian harus beres itu di akhir Juni saja, ya. Jadi kalian punya waktu 1 bulan lagi di bulan Juni untuk mempersiapkan proposal bisnis atau bisnis plan. Kalaupun ternyata nanti lebih cepat, ya bagus, lebih baik, ya. Jadi nanti kita bisa presentasi lebih awal. Nanti kita akan terus monitoring secara berkala proses atau progres dari pembuatan proposal bisnis atau bisnis plan-nya seperti apa. Itu dilihat dari timeline, jadi kalian sudah tahu, ya, jadwalnya seperti apa dan targetnya seperti apa. Jadi kalian tidak bingung ke depannya. Selanjutnya, proses pembuatan bisnis plan, kita breakdown di sini. Nah, di sini langkah-langkahnya bisa kelihatan semuanya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Biasanya untuk bisnis plan ini dimulai dari perkuliahan di minggu kedua. Setiap mahasiswa kan sudah di awal perkuliahan waktu dulu itu sudah diinformasikan ada 3 proyek. Salah satunya adalah project business plan. Dan sebenarnya kita sudah wanti-wanti juga, ya, di sebelum UTS itu untuk semua kelompok itu sudah memikirkan rencana bisnis apa yang akan dijalankan atau dibuat. Nah, setelah dicoba, nah di sini bisa dilihat ada langkah-langkahnya atau tips-tipsnya, ya. Kelompok setelah dilihat bagaimana untuk mencari atau menuliskan minimal 4 produk jasa yang dipilih. Jadi mungkin satu kelompok itu terdiri dari 4 anggota. Biasanya yang terjadi ketika misalkan dalam keanggotaan kelompok itu kan memiliki sudut pandang atau pemikiran, ide, gagasan yang berbeda, ya. Tidak apa-apa, karena memang itu menjadi salah satu hal yang lazim, ya. Caranya bagaimana untuk mengantisipasi perbedaan ide tersebut, karena memang pada akhirnya muaranya harus diambil satu ide bisnis, ya. Jadi masing-masing anggota itu bisa menuliskan ide bisnis, ya. Di sini minimal 4 produk. Nanti setelah membuat alternatif ide bisnis disaring dan dibuat satu ide bisnis yang akan dibuat proposalnya. Setelah itu dalam kelompok diskusikan semua ide-ide produk dan jasa itu dan terhasil menjadi 4 ide besar dan merucut menjadi satu ide yang disetujui semua ini sudah, ya. Selanjutnya kelompok membuat time schedule, ya. Membuat timeline bagaimana proses pembuatan proposal bisnis itu, karena memang tidak bisa dilakukan satu malam, ya, seperti yang saya lakukan. Banyak sekali aspek-aspeknya yang memang perlu dikerjakan secara bertahap. Selanjutnya mulai mengisi template bisnis plan yang telah disediakan. Nanti kita akan diperlihatkan template-nya seperti apa. Dan penyelesaian dilakukan dengan berkonsultasi dengan tutor masing-masing. Ini diberikan waktu seperti yang tadi, ya, akan ada coaching. Dan presentasi dilakukan secara berkelompok sesuai jadwal, ya. Untuk presentasi sendiri akan dimulai di awal bulan Juli. Jadi prosesnya sudah jelas, pembuatan bisnis plan ini waktunya tinggal 1 bulan lagi, ya. Untuk struktur laporan, sebentar.
Nah, di sini ada format business plan. Yang masih bingung dan yang masih belum pernah membuat business plan, ini sudah ada sistematika ataupun template ataupun formatnya ya. Dimulai dari cover. Di sini bisa dilihat dituliskan nama perusahaannya seperti apa, bidang usahanya apa ya. Tempat dan tanggal penyusunan disusun oleh siapa saja, nama anggota ya. Dan jabatannya sebagai apa, misalkan di usaha tersebut, alamat lengkap dan sebagainya. Ini sudah ada, contohnya tinggal dibuat saja. Nah, di sini adalah sistematika atau kerangkanya. Yang pertama adalah latar belakang, yang memuat dasar gagasan usahanya seperti apa, prospek pasar, manfaat ekonomi, manfaat sosial, visi, misi, dan tujuan, daftar riwayat hidup pengelola. Nah, yang menjadi poin pokok adalah untuk dasar gagasan usaha ini, terutama prospek pasar, manfaat ekonomi, manfaat sosial ini, biasanya kita melihat dari data faktual ya. Jadi kalian tidak mengarang, harus bersumber dari data faktual yang ada. Data itu bisa kalian cari dari sumber-sumber yang lazim digunakan ya. Misalkan dari data statistik, misalkan BPS, Badan Pusat Statistik, misalkan untuk kita sebagai UKM misalkan ya, UKM yang bergerak di bidang jasa misalkan, nah, jasanya jasa desain, kita lihat peruntukannya seperti apa, prospek pasarnya seperti apa, dilihat dari data dan penyajiannya itu bisa dilakukan dengan data faktual dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk deskripsi ya, penjelasan rangkaian. Nah, itu tidak jadi masalah, yang penting ada supporting data ya, data pendukung yang memang bisa menjadi menjadi dasar gagasan usaha kalian. Bukti pendukungnya seperti apa ya, based on data ya, berdasarkan data yang memang real, jadi bukan dari karang-karang, atau kalian bisa melihat dari artikel yang sudah ada misalkan, ataupun dari penelitian sudah dipublikasikan dan ada data yang memang kalian bisa jadikan literatur ya, itu bisa juga dimasukkan ke dalam dasar gagasan usaha ini. Nah, selanjutnya pasar dan pemasaran. Gambaran umum pasar dan pemasaran ini tentunya kalian menjelaskan jenis produk yang dipasarkannya seperti apa, produk atau jasa ya. Kalau misalnya nanti kalian membuat jasa ya, jenis jasa yang akan dipasarkan itu seperti apa ya, wilayah pemasarannya bagaimana. Nah, untuk jumlah permintaan terhadap produk ini tidak ini ya, bukan berdasarkan interpretasi dari kita, bukan, tetapi kita harus melakukan survei. Bagaimana cara mengetahui demand atau permintaan terhadap produk yang akan kita jual, yaitu kita harus melakukan survei. Surveinya salah satunya adalah dengan menggunakan Google Form, ya, kuesioner, ataupun FGD, Focus Group Discussion, ataupun dengan wawancara. Nah, kalian bisa memilih alternatif itu mana yang akan kalian gunakan. Jadi kalian tahu sebenarnya data faktual permintaan terhadap produk kita itu seperti apa, ya. Secara statistik kita buat pemetaan ya, sampel misalkan, kalau misalkan kita ingin wilayah pemasarannya itu di sekitar di wilayah Polban misalkan ya, berarti kalian targetnya wilayah Polban itu berarti apakah khusus mahasiswa atau semua stakeholder. Nah, itu perlu diperhatikan. Dan kalau misalkan di wilayah Polban, berarti kalau dengan menggunakan FGD harus ada semua elemen, baik itu mahasiswa, dosen, ya, tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Itu perlu ada. Jadi perlu diperhatikan. Ataupun misalkan ingin membuka usaha di Ciwaruga misalkan, yang untuk kalian bisa melihat bagaimana pemetaan untuk bisa melihat permintaan atau demand terhadap produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Bisa dengan menyebarkan kuesioner Google Form ke minta tolong ke RT atau kepala desa ya, dan sebagainya. Nah, itu bisa berbagai macam cara alternatif nanti kalian
sesuaikan saja dengan kondisi yang ada ya. Jangan memaksakan juga, cari alternatif yang paling mudah tetapi memang bisa mendapatkan data yang memang bisa ditayangkan ya, bisa dipertanggungjawabkan di laporan. Selanjutnya penawaran, ini sama ya semuanya, ini bisa dilihat dari kalau untuk penawaran berarti kita sebagai pemilik usaha itu kita harus tahu betul jumlah produk kita di pasar itu seperti apa dibandingkan dengan usaha sejenis lainnya ya, kapasitas produk pesaing, proyeksi penawaran, istilah bagiannya itu adalah competitive advantages ya. Jadi kalian bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan produk atau jasa yang kita tawarkan dengan kompetitor lainnya yang memang usahanya sejenis. Selanjutnya pangsa pasar, dijelaskan ya prosesnya seperti apa. Rencana dan strategi pemasaran. Nah ini strategi pemasaran ini kalian bisa di breakdown ya sesuai dengan masing-masing subbabnya. Ada strategi pemasaran pesaing, strategi pemasaran perusahaan, budget penjualan, budget biaya penjualan. Nah maksudnya apa? Dalam menjalankan usaha tentunya harus ada strategi. Strategi ini perlu kalian buat di awal, khususnya di dalam proposal bisnis. Jangan sampai kalian hilang arah ya. Kalau misalkan kalian sudah tahu titik tujuannya, kalian cari cara bagaimana upayanya untuk menuju ke titik tersebut, ke tujuan tersebut. Nah, kalian strategi pemasaran misalkan apakah kalian dengan menggunakan sosial media ya, iklan, ataupun melakukan misalkan kerjasama ya, partnership dengan para influencer dan lain sebagainya. Banyak alternatif cara yang bisa kalian tuangkan dalam strategi pemasaran untuk yang di bab ini ya. Selanjutnya ada budget penjualan. Di sini kalian menghitung ya biaya penjualannya seperti apa ya, dan sebagainya. Nanti akan ada nanti bisa kalian lihat juga prosesnya dalam membuat, bisa searching ya di Google juga banyak prosesnya seperti apa, membuat biaya itu seperti apa ya. Dan ini kurang lebih sama dengan yang kita bahas di bidang keuangan sebelumnya ya. Nah selanjutnya produksi dan operasi ya. Di sini banyak sebab yang perlu kalian jelaskan, dimulai dari produk dan proses produksi, rencana kebutuhan bahan. Nah ini memang tidak baku harus seperti ini, apalagi memang yang memang usahanya itu ya tadi misalkan dalam bentuk jasa ya, tetapi ini menjadi salah satu guideline yang memang subbab ini menjadi informasi penting yang perlu ada di proposal bisnis ya, nanti disesuaikan saja. Terus untuk organisasi dan manajemen masing-masing, ya di sini sudah ada apa saja yang harus dijelaskan. Jadi banyak ya kalau misalkan tuh, ini kalian bisa kerjakan bertahap. Dimulai di sini kalau misalkan ada sampai bab 5, berarti target minggu pertama di bulan Juni itu apa, target di bulan Juni minggu kedua itu apa, minggu ketiga apa, minggu keempat apa ya. Jadi bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Sampai pada keuangan. Dimulai dari kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi laba rugi, arus kas, neraca, dan analisis keuangan ya. Itu mungkin untuk sistematika pembuatan business plan. Selanjutnya di sini untuk ringkasan proyeknya ini. Untuk manajemen di sini sudah ada lengkap juga ya. Bagaimana pengisiannya. Bisa dilihat. Detailnya seperti apa sudah ada. Nah, sampai di bidang keuangan pun sudah disiapkan ya, tabel pengisiannya seperti apa. Tidak mutlak harus sama ya, karena memang setiap usaha memiliki
mekanisme ataupun karakteristik yang berbeda. Ini hanya sebagai gambaran umum saja. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan dari bisnis yang ada. Nah, begitu ya. Nah, terus untuk penilaiannya seperti apa? Karena memang tidak ada UAS, jadi nanti proses penilaian untuk bisnis plan ini cukup besar ya, bobotnya itu 60%. Jadi sebentar, kalau dilihat dari bobot penilaian keseluruhan, sebentar maaf ya. Maaf. Oh, ini 30%. 30% ini hanya bisnis plan saja. Ya, terdiri dari bisnis plan itu report dan presentasi ya. Nah, untuk penilaian bisnis plan apa saja yang dinilai? Tentunya ada individual contribution ya, individual presentation, dan group report. Dan group report ini menjadi bobot yang terbesar. Nah, terus ada group presentation 30%, nah total 100%. Nah, begitu untuk penjelasan detail mengenai pelaksanaan bisnis plan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini siapa namanya? Dewi, Pak. Ya, silakan Dewi, bagaimana? Kalau misalkan untuk bisnis plan ini boleh nggak, Pak, berkelanjutan dari yang selling project? Bisa, silakan. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Sudah clear semuanya? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Rizky. Ya, silakan. Untuk strategi pemasaran perusahaan itu dideskripsikannya secara mendetail atau cukup secara garis besar saja, Pak? Untuk target perusahaan sebenarnya target pemasaran ya? Maaf. Strategi pemasarannya, Pak? Oh, strategi ya. Strategi pemasaran ini dijelaskan secara detail ya, kalau bisa. Karena memang kalian, maksudnya detailnya itu seperti apa ya, jangan terlalu panjang juga, sesuaikan saja dengan proporsinya lah. Detail ini maksudnya ketika kalian ingin melakukan strategi pemasaran, contoh platform apa saja yang akan kalian gunakan sebagai media promosi ya, kelebihan dan keunggulannya seperti apa dibanding dengan platform lainnya, pertimbangannya seperti apa begitu. Jadi kalian uraikan strategi-strategi apa saja per poin misalkan ya, nanti dilihat kelebihan dan kekurangannya. Begitu gambarannya mungkin cara menjawabnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Biasanya kalau di pitch deck, tahu pitch deck, misalkan presentasi bisnis ya, kita harus tahu betul alasan tadi pertanyaan, apakah strategi pemasaran itu harus detail. Yang menjadi poin penting adalah kenapa kita menggunakan strategi itu dibanding dengan strategi yang lainnya. Kita harus punya argumentasi yang kuat dan bisa menjelaskan kita memilih strategi ini ya. Biasanya itu akan yang menjadi poin pentingnya ya, bukan karena banyaknya atau sedikitnya, bukan, tetapi argumentasi kenapa kita memilih strategi itu dibanding dengan strategi yang lainnya. Karena usaha bisnis kan berbeda ya, dan tujuan usaha masing-masing pengusaha kan berbeda juga, pendekatannya berbeda. Jadi dengan argumentasi tersebut mungkin pendekatannya khusus pada bisnis yang dijalankan oleh kelompok tersebut. Gitu ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Bapak izin bertanya. Ya, silakan Pujiarti ya. Iya. Bapak kan tadi ada bikin organisasi
perusahaannya gitu. Sedangkan kan kita cuma bertiga, berarti misalnya boleh ada yang megang 2 peran gitu Pak, atau 2 jabatan apa gimana? Ini menjadi betul ya, terima kasih. Kalau misalnya untuk yang 3 ini, kalian di awal bisa membuat proyeksi di awal ya. Di awal ini kalian bisa, satu orang bisa merangkap 2 jabatan lain, alternatifnya ya. Atau kalian bisa meng-hire kalian bisa meng-hire orang ya, mencari orang yang memang kalian bisa dijadikan kerjasama untuk terlibat dalam usaha kalian. Jadi memang ada beberapa alternatif. Tapi kalau misalkan nanti yang ada di bidang manajemen itu kalian jelas tahu masing-masing peran anggota kelompok timnya itu di bidang apa saja. Itu sih yang penting. Kalau pertanyaannya apakah boleh perannya double, ya boleh, silahkan. Tergantung dari kebutuhan perusahaan. Tidak ada tidak ada larangan. Tetapi memang harus realistis juga ya, jangan sampai out proportion. Begitu ya, Wijarti? Iya Pak. Jadi maksudnya kalau meng-hire orang tuh masih teman sekelas sendiri gitu Pak, apa gimana? Tidak ada batasan, mau diambil dari kerabat, teman, mau dari yang memang misalkan talent scout ya, misalnya cari ke yang lain, itu tidak jadi masalah. Yang penting jelas ada. Dijelaskan gitu, prosesnya seperti apa. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silahkan, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, sambil berjalan mungkin ya. Silakan, apakah ada yang ingin didiskusikan mengenai proposal bisnis atau bisnis plan ini? Silakan. Progresnya sudah sampai mana? Kita absen saja ya. Dari kelompok 1. Halo? Kelompok 1 mana? Ini nggak ada kelompok 1 di sini. Kalau nggak ada yang bertanya, udah aja Pak Kang. Oh iya. Kan kita ngasih waktu sudah, memberi kesempatan sudah. Jangan terlalu dimanja. Kalau enggak, boleh saya memberi peluang. Ada beberapa peluang yang bisa Oh tuh, share. monggo Pak. Kalau enggak ada pertanyaan, tunggu pertanyaan dulu kan Bu. Mungkin juga cuma digantung doang ini Zoom kita. Iya. Nanti udah mepet-mepet baru kayak kebakaran jenggot. Banyak nanya. Oke. Gimana teman-teman itu? Ada tawaran dari Bu Yuni dan Pak Dimas? Nggak ada yang mau nyambut tawarannya? Tawaran izin, untuk Pak, ya. Bertanya lagi. Silahkan. Nama Muhammad Rizky. Untuk di sini kan perencanaannya itu dalam kurun waktu 5 tahun. Apakah itu harus ditepati 5 tahun atau misalnya boleh lebih dari itu? Lalu yang keduanya itu untuk kebutuhan mesin dan peralatan. Apakah itu juga direncanakan untuk 5 tahun ke depan seperti apa pertumbuhannya atau cukup di awal saja ketika memulai bisnis? Terima kasih. Untuk proyeksi bisnis diupayakan 5 tahun saja ya. Karena 5 tahun juga kalian sudah kemungkinan repot juga ya. Karena di 5 tahun itu bukan hanya dari usaha secara general saja, tapi nanti kalian menghitung secara keuangannya juga. Takutnya kalau lebih dari 5 tahun kalian repot sendiri menghitung biaya dan lain sebagainya lah ya, karena itu bentangannya terlalu panjang. Tuh. Bentangannya terlalu panjang, prediksinya susah nanti. Ya, lazimnya itu yang biasa digunakan itu untuk proyeksi 3 sampai 5 tahun. Jadi harapannya sih maksimal ya di 5 tahun saja sesuai dengan panduan yang ada.
Selanjutnya untuk alat dan sebagainya tentunya disesuaikan juga sampai 5 tahun ya. Hitung biaya penyusutannya seperti apa, proyeksi bagaimana seperti apa ya. Begitu. Baik Pak Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Udah pada ini jago mungkin sudah siap. Ayo silahkan. Oh ya, saya ingin juga mengumumkan sebelum saya lupa. Alhamdulillah di Polban kemarin semuanya lolos ya di PWMV. 17 kelompok 180 juta. Di sini ada yang ikut? Saya belum cek lagi. Ada yang ikut? Kalau nggak salah itu di TPP ada ya? Di TPP ada ya. Siva ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Di kelas berikutnya pun ada kalau tidak salah. Oke. Bagus kan? Ya, oke. Saya coba share screen dulu lah. Nanti sehabis saya mungkin ada pertanyaan gitu ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman gitu ya. Enggak, Pak. Oke, saya disable ini screen sharing, Mas. Kang Dimas. Minta jadiin co-host. Kang Dimas co-host buat Pak Yuli. Sudah, Pak. Oke. Nah, sudah nampak? Sudah, Pak. Nah, ini saya mau cerita dikit. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diminta ketemu dengan teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung. Nah, dia minta saat itu hanya ini saja, analisis untuk memilih prime mover dan kompaktor. Ya, untuk bisnis yang paling tidak menyenangkan di dunia. Tapi justru bisnis yang paling punya peluang dan tidak mempunyai modal, tidak harus bermodal. Modalnya hanya otak dan inovasi. Ya Bu ya. Ini contoh. Jadi Anda bisa lihat berikut ini. Volume sampah perkotaan. Kemarin Bapak diminta untuk memilih alternatif prime mover, penggerak utama untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Anda tahu Kota Bandung itu TPA-nya di mana? Ada yang tahu? Tempat pembuangan akhir sampah di Kota Bandung di mana? Ada yang tahu? Halo? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Bu Silaka ini. Di tempat sampah, Pak, taunya. Soalnya rumahnya di Cimahi. Ya sama, Cimahi kelewatan tiap hari. Ayo, siapa yang tahu tempat pembuangan akhir sampah kalau di Jakarta di Bantar Gebang. Kalau di Bandung di mana? Masa ada yang tahu dari 40 sekian orang? Halo? Saya beberapa waktu yang lalu, kira-kira 8 tahun yang lalu, setiap hari di belakang mobil sampah itu. Saya pergi ke Cianjur, mobil sampah selalu di depan atau di belakangnya saya. Itu dibuang di Sarimukti. Sarimukti itu kira-kira dari sini kira-kira 1 jam lebih dari Bandung. Lewat tol lagi, lewat tol masuk keluar exit Padalarang. Nah, sampai di Padalarang situ jalan berkelok-kelok itu kita nggak bisa nyiap truk sampah. Jadi kalau di belakang truk sampah nasib gitu, sepanjang jalan bau sampah. Karena yang dibuang, Anda tahu berapa truk per hari
sampah yang dibuang ke TPA dari Kota Bandung? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, nggak pernah mikirin produksi sampah tiap hari kita di rumah juga 3 kaleng ya Bu ya. Betul, banyak banget. Nah, Anda tahu lebih dari 100 truk per hari. Nah, kemarin diminta untuk membeli, Kota Bandung diminta untuk membeli sekitar 6 truk baru. Nah, Bapak diminta untuk memilih yang mana, memberikan analisa spesifikasi yang mana dipilih truknya. Nah, Anda bisa bayangkan 100 truk itu berapa ton sampah? Berapa ton? 1 truk itu kira-kira bawa 5 ton sampah. Jadi produksi sampah kita hampir 500 ton per hari. Yang menyedihkan lagi, Anda lihat tukang sapu di pinggir jalan itu, dinas kebersihan itu, sampah daun, ranting, itu juga dikirim ke TPA sana. Karena dia bawa mobil motor yang roda 3 itu, kemudian disapu, diberesin. Nah, daun dan ranting itu dibawa juga ke TPA sana. Bisa Anda bayangkan berapa duit pemerintah kita mengeluarkan uang untuk membuang sampah, memindahkan sampah. Nah, adakah upaya kita? Banyak sekali upaya kita dari menjadikan menjadi kompos, menjadi pakan ternak. Alarik kemarin saya kasih peluang. Saya minta melihat di Batan sudah dibuat WPC, wood plastik komposit. Bahan bangunan yang dibuat dari plastik dan kayu. Nah, saat ini WPC-nya itu impor dari Vietnam, Cina, dan Kamboja. Bisa Anda bayangkan, sampah aja diimpor untuk membuat WPC, wood plastik komposit. Nah, itu peluang, ada nggak residu yang bersifat kayu? Ada nggak residu sampah yang bersifat plastik? Anda cari di YouTube, alat pencacah seabrek-abrek, semua orang nawarin. Ya. Nah, pertanyaannya adalah proses memindahkan ke TPA. Kalau volume sampahnya ini kita bisa kurangi, berarti biayanya berkurang. Bayangkan 100 truk sampah itu harus biaya maintenance dan repair-nya berapa? Biaya operasionalnya berapa? Nah, kalau residunya ini kita bisa kurangi, berapa? Ini tantangan. Bahan bakunya gratis, mau bikin bisnis, bahan bakunya gratis, malah dikasih uang. Pak Odet sebagai wali kota menyediakan uang hampir 2 miliar untuk tahun ini. Silahkan Pak Yulianto, Pak Muhtar, kemarin saya dengan Pak Muhtar, bikin proposal untuk mereduce sampah pasar. Ada dana nih 2 miliar. Mau nggak? Ada yang bersedia? Saya nggak sanggup sendiri. Karena saya harus banyak mengajar ya Bu. Iya, betul. Jadi tim aja, bikin tim. Nah, pertanyaannya adalah sedemikian. Teman-teman di Caringin pernah bikin
kompos. Tapi produksinya sangat kecil. Sehingga kompos yang dibuat itu hanya berapa persen dari sampah dicaringin. Dan akhirnya tumbang karena nggak bisa jual. Berarti perlu marketing. Nah ini makanya ada Kang Dimas. Pak Dimas mungkin bisa mengelaborasi nanti menjadi suatu program di kampus barangkali. Nah, pertanyaan itu muncul. Berapa persen yang bisa dibuat kompos, berapa persen yang bisa dibuat pakan ternak, berapa persen residu yang harus dipindahkan ke sana. Bahkan kemarin dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak, bisa nggak kayak dibuat kayak Gojek? Jadi sampah ini penuh, nggak usah nunggu panggilan. Sampah di pasar ini penuh. Bagaimana trayeknya, travel time-nya bagaimana? Ini kuliah nyata, kuliah alat berat yang nyata. Berapa travel time-nya? Kalau macet, kalau apa, dan lain sebagainya. Membuang sampah aja. Kalau lihat aplikasi Gojek sangat sederhana dan bisa nyari rute yang paling tidak macet dan seterusnya sehingga dapat dicapai dalam waktu yang paling singkat. Kenapa ke TPA nggak bisa? Bisa nggak? Ada peluang nggak teman-teman dari KS? Konstruksi sipil yang membuat menghitung LHR, lalu lintas rata-rata harian, yang membuat pemodelan jaringan jalan, yang membuat alur transportasi dan seterusnya gitu ya, Bu ya. Ibu kan putrinya kan juga dulu begitu ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Nah, betul. Ada peluang nggak kalian membuat proposal untuk itu? Ya. Ada yang bisa jawab? Ada yang punya ketertarikan? Mangga, silahkan. Ini coba bayangkan 500 ton sampah. Teman-teman di Malaysia, teman-teman di Singapura, membuat panel beton itu dari sampah bangunan. Dari sampah bongkaran bangunan, itu dipanaskan sampai 1300 derajat Celcius, kemudian diurai, dibuat agregat buatan ringan, ALWA. Ya. Artificial lightweight aggregate. Dan menang. Produknya terunggul. Bisa buat mutu beton K400. Tapi beratnya ringan. Cuma 1200 sampai 1800. Ini timnya Fahrul CS sudah mencoba. Fahrul, Fahra, dan siapa saya lupa. Sudah mencoba memasukkan PKM itu, tapi mungkin belum punya peluang. Saya nggak tahu sudah ada peluang atau belum. Nah, itu contoh. Jadi sampah ini bisa menjadi modal. Ya, nih kemarin contohnya yang kita buat antara Isuzu dan Hino. Kalau saya pakai kompaktor, ini 1, ini bisa 6. Untuk mengangkut sampah. Jadi yang tadinya 500 ton, kalau bagi 6 cuma tinggal 100 ton. 100 ton butuh berapa truk? Cuma 10 truk, selesai. Bisa mengurangi jauh, efektif dan efisien. Nah, kalau yang sudah ada, buatan Turki, Hydromek juga buatan Turki, Foton buatan Cina, Haina buatan saya nggak tahu, Belanda atau Itali. Nah, ini. Nah, sekarang saya ditantang lagi, Pak, proses hauling dari gerobak ke kontainer TPS. Nih, saya tunjukin. Bisa nggak gerobak sampahnya pindahin ke sini supaya ini hauling sendiri?
Nah, itu Fahrul CS yang menggambar. Betul Fahrul? Fahrul ada? Iya, Pak. Nah, Fahrul CS kan yang gambar. Tadinya direncanakan untuk ngangkat beton. Ya, betul, Pak. Kalau sekarang diminta untuk ngangkat di TPS, saat ini pakai orang tuh dilempar ke kontainer sampah ini. Pakai gerobaknya ke TPS dari TPS itu dilempar-lempar ke kontainer ini. Sehingga haulingnya mengisi ke kontainer itu lama. Kalau coba bayangkan tadi, saya hanya tunjukin, kebetulan saya ketemu dan saya bawa ini, file ini. Saya kirim ke beliaunya, wah ini betul Pak bisa. Pertanyaannya, bagaimana mendesain gerobaknya? Supaya bisa hauling sendiri. Saya tunjukin pesaing kita. Namanya Haifa. Hyva launches the new C-Line Microstatic Compactor, a top compaction model used in small waste transfer stations and matching perfectly with two-axle trucks. The tip cart is well suited Nah, ini yang terjadi kan? small collection vehicles. Can be placed in a variety of usage areas, including urban, rural, hospitals, and distribution centers. The tip cart lifts and empties the waste into the hopper, it swings and compacts the waste into the container. The complete compaction system lifts once the container is full to let the hook-loaded truck collect the full container to transport to the disposal site. Nah, ini udah dikompaktir. Station. Various options are available, and standard features include low oil level protection and high temperature protection. The rear door rubber at the back of the container is tightened by a hydraulic cylinder to guarantee that it is 100% leak-proof. Nah, tahu ini harganya berapa? 2,5 miliar rupiah. Satu alat ini. Nah, yuk kalian bisa cari sendiri. Bisa? Ada peluang? Anda tertarik? Silahkan. Ada pertanyaan? Selamat pagi, selamat dulu, salam dulu. Ada pertanyaan? Silahkan, saya stop share. Itu peluang kalau mau diambil. Pak Dimas mungkin bisa mengelaborasi untuk menjadi nanti buat MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung. Kalau memungkinkan. Ayo, silahkan ada komentar. Nggak ada yang tertarik, Bu. Dagangan nggak laku. Any question? Wah, berarti udah pada
Pintar semua, Bu. Kita tinggal terima hasil. Enggak, mas saya berpikir tuh bisnis itu selalu yang bersih-bersih, Pak. Dan Padahal bisnis yang jorok itu menghasilkan sesuatu yang besar, Pak. Contohnya bisnis WC, itu pendapatnya gede. Bisnis sampah juga sama sebetulnya. Kan nggak modal, nggak perlu beli, mah dikasih uang. Sama. Iya. Untuk sama pemerintah daerah karena kewalahan pemerintah daerah. Iya, pemdanya bingung. Karena bayangannya terlalu gede, nanti saya jadi engineer yang harus sedemikian. Pakai jas, pakai dasi. Padahal di lapangan harus bengkokin tulangannya. Betul banget. Pakai topi proyek nggak boleh lepas. Iya. Nah ini kalau Kang Dimas bisa mengelaborasi, nanti bisa dijadiin program di kemahasiswaan, barangkali silahkan nanti dielaborasi, bisa didiskusikan, nanti bisa buat MOU dengan Kota Bandung. Gitu. Oh iya. Ya Kang ya. Ya Pak. Mari kita kerjakan Kang. Mahasiswa suruh ikutan boleh berkolaborasi bikin proposalnya. Ya, kalau mau ini tinggal proposalnya nggak usah ke mana-mana nih. Alarik kemarin kan ada hari Minggu bikin apa itu Zoom Meet dengan beberapa dosen dan di BEM mempresentasikan collab kan, kalau nggak salah saya nggak ikutan karena ada kegiatan yang lain. Alarik bisa cerita butuh apa gitu. Apa yang mau dituju gitu. Alarik ada? Iya Pak, ada Pak. Nah, coba kamu cerita. Berarti ini kan bisa menjadi karya tulis atau proposal buat kalian untuk membuat sesuatu kan? Silahkan cerita, Alarik. Oh iya Pak, bisa. Jadi kemarin ya itu kan webinar yang bukan webinar, kemarin lebih ke pitching program ya Pak ya. Ya. Program yang kemarin saya buat itu kan buat itu aja sih Pak, buat memfasilitasi ke teman-teman mahasiswa yang lain juga gitu ya. Yang buat salah satunya kayak gini juga, yang punya ide ataupun dari bukannya buat mahasiswa aja, jadi buat dosen juga. Kalau mau mencari tim bisa gitu lewat program yang kemarin Polban Collab gitu. Jadi sistemnya tuh ini kayak presentasi lagi gitu Pak. Jadi kalau misalkan udah punya gagasannya, butuh bantuan buat berkolaborasi dengan jurusan lain, bisa banget ngubungi teman-teman Polban Collab buat dicariin timnya gitu kayak gitu. Nah, ini tadi kalau sampah tadi kan bisa teman-teman dari kimia, ya, bisa teman-teman dari elektro, teman-teman dari mesin untuk bikin hidroliknya dan seterusnya kan? Iya, bangunannya sipil. Bangunannya sipil. Saya hari ini sedang akan diskusi nanti untuk aset di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah TPST ini, tempat pembuangan sementara. Itu adalah yang seperti ini. Anda bisa cari di YouTube banyak. Pemerintah daerah manapun buat. Nah, kalau kalian bisa buat dan berhasil, tuh 500 ton tuh pengennya nggak dibuang kemana-mana loh. Anda tahu berapa satu mobil truk kompaktor tadi? Sama 2,5 miliar. Truknya 1, sekian miliar, kompaktornya 600-an sampai 81 miliaran. Hampir 2 miliar untuk satu truk kompaktor. Sama yang kecil tadi lebih mahal yang kecil karena itu impor CKD. Kalau diimpor CKD, completed knockdown. Nah, kalau kita bisa buat sendiri, kita bisa olah sampahnya, bahkan dikasih uang tadi, ada dana 2 miliar. Tapi harus berhasil, jangan selesai besok proyeknya selesai. Cuman tuh di kota manapun ada, di Batam ada, di Pangkal Pinang ada, di Kepri ada, di Riau ada. Yang dibuat cuma sebatas sampai proyek, tapi pengolahan sampahnya nggak jalan. Ya, tetap buang ke TPA. Anda tahu Sari Mukti itu kira-kira antara lembah gunung di pegunungan Kapur di situ, itu di lembahnya dibuang di situ. Nah,
Sekarang warga di sana senang karena dikasih uang 40 juta per bulan. 4 RT. Jadi satu RT dapat satu RW dapat 10 juta. Warganya dapat. Tapi baunya dapat. Lingkungan hidupnya dapat. Ayo, Polban bisa. Alarik bisa mengelaborasi dengan Polban collab-nya. Teman-teman yang punya entrepreneur, silahkan. Kalau mau mencoba, kalau tertarik. Trina kan kemarin menghitung yang TPST itu ya, Trina. Berapa itu Trina angkanya? Trina ada? Ada Pak, yang kemarin tuh satu TPST itu sekitar 1,7 juta. Per meter persegi? Iya, per meter perseginya. Nah, TPST itu apa sih? Tempat pembuangan sementara ya? Iya Pak. Tuh. Ayo, kalian bisa. Nah, silahkan nanti kalau yang tertarik silahkan hubungi. Alarik juga kalau memang ada yang berminat, mangga. Saya tinggal menyampaikan saja. Saya juga sudah buat proposalnya, tapi ya nanti kita lihat. Pertanyaannya itu modal sampahnya aja 500 ton per hari. Harus bisa marketing. Ibu semalam bilang, itu kalau dijadiin batako atau dijadiin paving, why not? Mengapa tidak? Gitu. Kang Dimas mungkin nanti lihat dari visi yang lain, dari sisi yang lain. Gitu. Ayo silahkan. Ada pertanyaan untuk bisnis plan yang Anda harus siapin? Ini peluang, silahkan. Saya hanya menunjukkan saja. Kalau nggak ada pertanyaan ya cukup sekian saja. Terima kasih hari ini gitu ya Bu ya. Any question? Ya, berarti udah pada siap semua Pak. Ya, kita berpikir baik semuanya sudah oke. Halo. Jangan lupa absen. Tadi saya kelewat absen pagi, jadi saya teman-teman kelas PG juga nggak bisa absen. Kelas KSA sudah beres, absennya yang tidak masuk hanya siapa? Agak susah ngomongnya. Itmun ya. Sudah saya absenkan yang nggak bisa di akademik absen. Sudah mungkin Pak diakhiri saja Pak. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi hanya sekedar membangkitkan selera. Tapi nggak berselera ya Bu ya, wong sampah. Padahal bisnisnya bisnis besar itu. Bisa-bisa sepanjang hidup. Ya, nggak akan pernah habis kok setiap hari produksi sampah. Gitu. Silahkan nanti dielaborasi, silahkan diskusi. Direnungkan. Ya, direnungkan kalau memang itu bisa diambil sebagai peluang, silahkan. Alarik juga bisa mengambil, kalau itu bisa dielaborasi menjadi beban collab-nya, mangga. Nanti bisa kita lanjutkan dengan MOU dengan Kota Bandung, kalau memang memungkinkan. Itu nanti dengan Pak Dimas kalau bisa fasilitasi, tapi kalau nggak bisa nanti jurusan teknik sipil siap memfasilitasi. Karena mantan direktur, 2 direktur yang lalu sudah mencanangkan mau membuat pengolah sampah di kampus, sehingga Ciwaruga itu tidak membuat TPST.
Karena tadinya Polban yang menjanjikan, Pak Direktur. Deadline-nya kapan ya Pak itu? Kenapa? Nggak ada batas waktu, tenggat waktu. Nggak ada. As soon as possible. Kalau yang project itu yang 2 miliar itu kalau bisa malah habis tahun ini uangnya diambil. Oh, karena memang untuk program mahasiswa wirausaha ini kan proposalnya sudah habis Pak waktunya. Kita sudah mau running tanda tangan kontrak. Tapi memang nanti kalau ada batch selanjutnya ini menjadi salah satu upaya juga kita arahkan gitu proposalnya ke arah sana. Silahkan. Tapi masih menunggu. Tapi untuk yang untuk yang sampah kalau tidak salah sebelum saya masuk ke PMW itu ada proposal bisnis namanya bank sampah, tapi memang tidak jalan tuh Pak. Nah, kalau kita bisa elaborasi proposalnya, kita bisa kendalanya di mana, kita bisa lanjutkan. Ini pertanyaannya adalah kita bisa ikut berapa porsi aja pun boleh. Anda bayangkan 500 ton sampah itu dari satu pasar aja, pasar sederhana gitu katanya. Itu 5 ton per hari, Mas. Mungkin Kang Dimas agak berbeda mungkin pandangan mengenai bank sampah. Kalau bank sampah mengumpulkan sampah. Ya. Kalau ini mengolah sampah. Iya betul. Bank sampah itu nanti bisa dielaborasi untuk yang sampah rumah tangga, Mas. Ya. Itu bisa yang plastik, kertas dan lain sebagainya itu kan ada bisa dielaborasi, itu bisa sebetulnya bisa komunikasi dengan yayasan-yayasan non government. Misalnya di Buddha itu Kang Dimas juga pasti tahu ada Buddha Sushi. Itu asalnya dari Taiwan. Oh, iya. Nah, itu yang mengolah sampah di seluruh dunia. Nah, bahkan di Indonesia sudah ada. Yayasan Sushi Indonesia juga sudah mengolah sampah, tapi kan hanya berapa porsi. Nah, mungkin di teman-teman yang Muslim juga ada, di teman-teman yang Katolik di gereja juga ada, teman-teman di Buddha tadi juga ada dengan Buddha Susinya. Nah, silahkan dielaborasi, nanti kita bisa kerjasama. Itu kalau bisa mengurangi, programnya adalah Bandung Resik. Oh iya. Programnya adalah Bandung Resik. Itu tadi dananya puluhan miliar, Mas. Untuk beli truk aja kira-kira 20 miliar itu sekarang. Mantap, Pak. Kalau untuk beli truk aja sekitar 15 sampai 20 miliar anggarannya. Tahun ini, tahun depan kalau diminta untuk beli 100 truk coba. Berapa triliun? Nah, daripada beli truk kan kita beli ini gitu untuk mengolah supaya di lingkungannya LH-nya juga benar dapat gitu. Terus nggak perlu TPS? Iya, nggak perlu TPA, Bu. Oh iya, TPA. Ya. Masih anak-anak muda juga, ketemunya sama anak-anak muda segedean Kang Dimas dikit gitulah. Kemarin saya ketemu sama Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Nanti hari besok sore saya ketemu lagi dengan beliau. Gitu, beliau-beliaunya kan sudah diwakilkan dari Odet ke kepala dinas ke kepala bidang kan anak buah gitu kan, sudah diwakilkan gitu. Nah, silahkan dielaborasi. Kalau nggak ada kita tutup pertemuan pagi ini. Kang Dimas ada lagi? Cukup ya. Kalau enggak kita tutup, kita akhiri sampai di sini. Silahkan diskusi, kalau perlu gunakan GCR untuk atau WAG untuk tanya dan mengelaborasi bus plan, karena semester ini akhir semester tidak ada UAS. UAS-nya adalah bus plan-nya itu. Oke, kita tutup. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Terima kasih.